Halo old man dan young lady, berjumpa lagi dengan Yankee Charlie 8 Alpha Oscar. Mode digital atau digital mode merupakan salah satu kegiatan amatir anggota orari yang cukup menarik. Nah, pada bincang-bincang amatir kita kali ini melalui video conference, kita akan mengetahui apa itu Digimod dan apa saja yang diperlukan ketika seorang amatir atau anggota orari yang ingin bergelut di Digimod. Nah, untuk kesempatan kali ini telah hadir seorang yang memiliki passion yang kuat di Digimod dan beliau juga seorang manajer pada Yankee Bravo DX Context RTTY. Ya, langsung saja kami perkenalkan Old Man Bobby Nur Hashim Halid, Yankee Bravo 4 Golf Bravo Yankee. Kita lihat di layar. Halo Om, apa kabar? Oke Om, halo Om, apa kabar juga? Iki Charlie 8, Alpha Oscar. Baik, Om sehat Andi, ya Om? mudah-mudahan sehat selalu ya. Wah, sehat ya Om? Alhamdulillah Om. Gimana sehat Om? Alhamdulillah. Ya, Om sehat. Ya ini Om, kita ingin tahu nih, apa itu Digimod? Sebelumnya perkenalkan nama saya Bobby Nur Hasim Halik. Call saya adalah Yankee Bravo 4 Golf Bravo November, ya kan? Digimod ini variabelnya banyak, ya kan? Jadi kalau mau diceritakan, ya berbicara digital mode adalah mode komunikasi amatir radio nih, ya, yang tidak dapat diterjemahkan langsung oleh manusia. Jadi artinya, ya kan, harus melalui sebuah media untuk mentranslasikan atau menerjemahkan bentuk yang dapat dibaca atau dapat dilihat. Nah, salah satunya itu Om Andri. Ya. Oke, jadi berbeda dengan moda komunikasi yang menggunakan suara manusia langsung gitu. Jadi mesti menggunakan alat begitu ya Om ya. Nah, betul. Jadi jujur saja, ya kan, berbicara digital itu untuk di amatir radio banyak yang masih salah kaprah ya. Ada dua mode, yaitu dengan digital teks dan data, ada digital voice. Ini harus dipisahkan dulu nih, ya kan. Jadi kalau digital voice juga sama, ya kan, itu encode yang apa dibutuhkan sebuah alat, gitu kan. Gitu. Sorry, keputus kan nih? Ya, enggak, ya oke, no problem. Ada, ya sudah. Oke, sudah ya. Jadi saya ulangi lagi ya, digital itu ada dua macam, ada digital voice ya, ada digital text and data, ya kan. Ada juga digital image, ya kan. Ada digital Morse code juga ada, ya kan. Nah, cuma saya akan terangkan karena di sini yang biasa dipakai adalah digital mode, yaitu yang cukup ramai lah ya, komunikasi populer di kalangan amatir radio itu banyak juga variannya. Ada RTTY, ada PSK, ada paket, ada SSTP. Yang paling ngetop sekarang tuh FT8 atau FT8 dan FT4 atau FT4. Itu FT8 sangat luar biasa sekali ya. Nah, cuman yang paling ngetop lagi zaman dulu itu RTTY yang selalu booming kontesnya. Jadi RTTY ini dia punya apa ya, peran khusus lah ya bagi para kontester, khususnya kontester digital mode di dunia. Begitu Om Andi. Oke, baik Om Bobby. Nah, tadi disebutkan ada beberapa macam mode digital, disebutkan ada RTTY, ada PSK, ada FT8, dan masih banyak yang lain. Tapi itu yang dikenal luas oleh amatir kita. Nah, khusus mengenai RTTY ini Om. Nah, bagaimana penggemarnya untuk amatir atau anggota orari yang ada di Indonesia mengenai RTTY? Oke, jadi
RTTY termasuk varian digital mode yang populer ya. Kalau boleh saya cerita tentang sejarah, RTTY itu merupakan mode digital yang paling tua yang digunakan. Dia diciptakan tahun 1870 sebetulnya, ya, populer dengan nama teleprinter. Nah, saya ulangi, namanya teleprinter. Jadi sebelum era komputer komunikasi itu digunakan, ada yang disebut dengan telerider dan teleprinting atau teleprinter. Jadi komunikasinya itu mekanik code berbentuk 5 bit ya. Baud dot. Saat ini menggunakan PC kalau sekarang ini ya. Nah, terus coding dan decodingnya ditransmisikan dengan FSK yang disebut dengan frequency shift keying ya. Ada jadi RTTY itu ada dua macam. Ada FSK, ada AFSK. Nanti saya akan jelaskan ya bedanya apa sih itu FSK, AFSK, yang lain-lain. Nah, kita kemarin baru mengadakan kontes akbar di Indonesia yaitu YBDX RTTY Contest ya, itu sangat luar biasa. Pesertanya juga dari Indonesia dan dunia, dan saya bersyukur ya ternyata kontes yang kita laksanakan itu diapresiasi ya oleh amatir-amatir di dunia. Mungkin ini butuh waktu pengenalan untuk teman-teman yang berada di YB Land atau Indonesia, ya kan. Saya melihat adanya gimmick baru lah ya, energi baru teman-teman amatir Indonesia untuk mengikuti kontes yang skalanya dunia nih sekarang. Begitu Om Andi. Oke, baik. Mengenai RTTY atau radio teletype ya Om ya. Ya. Nah, tadi diceritakan secara singkat, ternyata ini sudah lama modenya, pada tahun 1870 dan sementara masih digunakan sampai sekarang. Baik di luar negeri maupun di Indonesia, baik amatir yang dari luar maupun amatir dari Indonesia atau anggota orari dari Indonesia. Dan menariknya lagi, ternyata mendapat apresiasi. Justru apresiasinya itu berasal dari amatir luar ya. Kalau amatir kita mungkin karena belum terlalu banyak yang anggota orari atau amatir kita yang menggeluti di bidang ini, sehingga informasinya juga kurang gitu. Ya, dan ini juga salah satu tujuan kita untuk bincang-bincang amatir kita ini agar informasi tentang RTTY bisa disebarkan ke rekan-rekan kita yang lain. Dan tadi seperti yang saya nyatakan pada bagian openingnya tadi, pembukaan, bahwa Om Bobby juga merupakan manajer kontes RTTY YBDX kontes. Nah, tadi untuk ikut kontesnya itu gimana itu Om? Apa saja sih atau apa saja yang diperlukan untuk bekerja pada mode ini dan untuk ikut kontes begitu Om? Oke, saya jelaskan dulu ya. Untuk kontes kita selalu ada website ya, yaitu di rtty.ybdxcontest.com ya. Atau tinggal ketik saja di internet juga itu RTTY, kontes RTTY Indonesia pasti keluar. Nah, cuman pasti penasaran bagaimana sih menggunakan RTTY itu, ya kan? Jujur saja RTTY ini agak unik ya. Jadi ada 2 aplikasi ya, atau banyak aplikasi lah, bukan hanya 2 mungkin. Ya, ada aplikasi yang buat khusus kontes yaitu N1MM. Ya, nanti kita setting, ya kan. Yang pasti kita harus mempunyai apa? Mempunyai komputer, radio HF-nya, ya kan. Juga alat yang namanya interface. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menyambungkan radio, ya kan, dengan komputer, ya kan. Terus bagaimana cara menggunakan aplikasinya? Sebetulnya sangat simpel sekali, ya. Pertama, radio apa yang bisa digunakan? Mau radio homebrew, ya kan, atau mau radio apapun itu bisa, selama kita bisa membuat yang namanya interface. Ya.
komputer itu hanya membantu bagaimana menerjemahkan. Tapi artinya ya kan bahwa suara input dari komputer ya kan output dari komputer ya kan nanti ditransmisikan ke radio ya, dari radio kan nanti ditransmisikan lagi menjadi gelombang tuh, dari gelombang ya kan nanti ya kan ditransmisikan, diinputkan lagi ke dalam komputer ya kan. Nah, proses itulah yang namanya ada yang sebut dengan FEC ya, forward error correction. Jadi ada proses translasi dari audio ke data ya kan, dari data nanti biasanya langsung keluar huruf-huruf tuh ya kan. Nah, yang dibutuhkan adalah hanya komputer interface ya, interface itu bisa dibikin nanti banyak sekali di internet, tinggal searching. Toh kalau mau bikin sendiri juga tidak akan lebih dari Rp50.000, malahan bisa hanya Rp20.000 ya kan. Terus komputer juga tidak usah yang canggih-canggih, saya kira Pentium lama pun 2 pun jadi, itu bisa. Radio HF juga ya kan, kalau memang radionya bisa bikin sendiri homebrew, mau pakai SDR apalagi ya kan, apalagi sekarang SDR banyak yang murah ya kan, atau misalkan mau pakai PTX mungkin sekarang itu masih bisa juga Om Andi kan. Ya, baik. Dan ternyata untuk menggeluti atau mencoba mode digital ini, terutama RTTY, ini kita memerlukan setidaknya ada komputer, kemudian ada interface, kemudian radionya sendiri, dan software yang digunakan, gitu ya Om ya? Oke. Dan kira-kira ini apa sih yang membuat banyak rekan kita yang begitu tertarik pada mode amatir ini? Maksud saya bukan banyak juga sih, tapi ada beberapa rekan kita yang tertarik. Pertama, kontes ini bukan hanya satunya. Jadi kalau dalam schedule per tahun itu RTTY ada tiap bulan loh, seluruh dunia. Ya, seluruh dunia tuh ada tiap bulan. Ya, tinggal klik hari ini misalkan kontesnya versinya ARLL, ya terus versinya misalkan WPX ya kan, wah banyak sekali ya kan. Dan kita alhamdulillah nih, saya bersyukur banget lah ya, kita baru 2 tahun mengadakan kontes, tapi dengan promote yang luar biasa itu kita diakui. Kemarin yang ikut itu mungkin lebih dari atas 500-an lah ya, padahal umur kita cuma baru 2 tahun mengadakan kontes. Cuman animonya saya sangat-sangat bersyukur di luar ekspektasi untuk di Exert. Nah, cuman ini target saya juga ya kan, bahwa kontes ini diadakan sebetulnya buat rekan-rekan Indonesia ya kan. Jadi perbandingannya adalah mungkin 70-30. 70 adalah di Exert, ada kontester luar, 30 adalah kontester Indonesia ya kan. Artinya ya mungkin dengan adanya webinar ya kan, atau dengan adanya YouTube seperti begini nih, seharusnya Om Andi ya, kita galakkan bahwa bagaimana agar amatir Indonesia yang saya lihat tuh dari 60.000 anggota ya kan, untuk mencoba ke varian digital. Ya mungkin bukan hanya RTTY ya kan, bisa FT8 lah ya kan, gampang kok ya kan, sangat simpel. Kalau sekarang sih banyak bisa belajar juga, teman-teman juga saya kira pasti ngajarin ya di beberapa klub ya, di YBTXC ya kan, dan klub-klub yang lain ya kan. Juga di lokal, bisa belajar juga di lokal ya kan, atau nanti mungkin juga bisa belajar di YouTube banyak kok ya kan, atau nanti bisa hubungi saya juga kalau memang kesulitan begitu Om Andi. Ya, termasuk di channel YouTube-nya Om Bobby ya, Yankee Bravo 4 Golf Bravo November. Nah, di situ ada langkah-langkahnya, cara-caranya, mulai settingnya sampai mengikuti kontesnya. Ya, baik Om Bobby, sebenarnya masih banyak yang ingin kami tanyakan. Masih banyak varian masih ada beberapa varian yang lain untuk digital mode.
misalnya FT8, kemudian dan yang lainnya. Tapi waktu sepertinya tidak terlalu banyak. Dan mungkin kita batasi saja sampai RTTY. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain kita bisa membahas yang lainnya yang lebih menarik lagi. Dan yang mudah-mudahan dengan video ini banyak rekan kita yang memahami dan bahkan tertarik menggunakan Digimod, terutama RTTY. Oke, baik Om. Ya terakhir, ini yang terakhir. Saya sudah beberapa kali mengatakan terakhir. Saking menariknya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, jika seandainya ada rekan kita yang tertarik untuk mencoba mode ini, misalnya RTTY atau RTTY, dan misalnya di tempatnya itu tidak ada rekan-rekan yang dijumpai yang memiliki keinginan yang sama. Nah, apa sarannya ini, Om? Oke, gampang, Om. Ya, bisa ke YouTube saya, ya kan. Tinggal nulis komen di situ, ya kan. Atau nanti ada email saya juga di situ, ya kan. Silahkan email saya ke ke bobby@nativeenterprise.net, atau silahkan nanti gampang kok, bisa lihat di carset.com saya, itu ada email saya juga, ya kan. Silahkan nulis email, ya kan. Nanti saya akan kirimkan nomor WA saya, ya kan. Dan saya akan invite di beberapa grup yang kita create agar kita belajar bersama, ya, dengan teman-teman yang lain bagaimana cara bermain RTTY. Malah saya luar biasa, ya, teman-teman ini saling support loh. Jadi yang nggak bisa di grup WA, ya kan, saling membantu dan saling remote, ya. Jadi kadang-kadang kita meskipun jarak jauh kita bisa saling remote lah. Meskipun kita tidak bisa ketemu langsung, tapi dengan adanya teknologi internet ini juga sangat memudahkan. Pokoknya harus coba digital, karena ketika sudah masuk ranah digital, ya kan, teman-teman bukan hanya RTTY, bisa main PSK31, bisa main FT8, ya, dengan watt yang kecil, ya kan. Radio saya cuma 20 watt, jangan 20 watt, 5 watt aja nyampe kok seluruh dunia, ya. Nggak usah takut, saya antenanya nggak tinggi, nggak usah takut. Ada FT8, ada PSK31, ada mode-mode yang lain. Jadi ketika kita beralih mencoba untuk digital, dunia itu makin luas. Kenapa? Makin banyak yang harus kita pelajari, dan makin banyak juga mode-mode yang harus kita coba. Yang sebagai amatir, ya kan, sayang kalau kita tidak mencoba semua mode, ya kan, karena itu merupakan experience, ya kan, buat kita juga, eksperimen juga buat kita, agar pengembangan knowledge di sisi keamatiran kita lebih luas lagi. Begitu Om Andi. Baik, terima kasih Om Bobby, Yankee Bravo 4 Golf Bravo November. Sekali lagi terima kasih Om atas bincang-bincang santainya pada kesempatan kali ini, pada acara bincang-bincang amatir bersama dengan Yankee Charlie Alpha Oscar. Baik, dan Old Man dan Young Lady, demikian tadi acara bincang-bincang singkat kita, acara bincang-bincang amatir bersama Om Bobby. Dan ya, bagi rekan-rekan yang mungkin berminat, nah ini sudah ada diberikan jalan tadi, Anda bisa membuka, ada channel khususnya di YouTube. Anda ketik saja Yankee Bravo 8 Golf Bravo November, Yankee Bravo 4 Golf Bravo November, dan di situ banyak informasi tentang bagaimana sih kita bermain digital, dan bisa juga menghubungi langsung beliau. Dan ya, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda, minimal Anda mendapatkan informasi tentang Digimod. Baik, terima kasih Om Bobby, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya. Siap Om Andi, luar biasa sekali. Saya terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bermanfaat, ya, buat rekan-rekan yang khususnya mau belajar tentang digital mode. Itu Om Andi. Baik, siap. Baik, terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan tayangan ini, dan 73.